nih ya pesan gue ya buat para pemain-pemain yang memang mau punya karir di level profesional, simpel aja. Pada saat event-event nasional seperti Linus, seperti Liga Pro, seperti PON, itu maksimalkan. Wendy Bryan, nah ini menarik nih sebetulnya. Kalau kita bisa masukin Wendy Bryan di timnas yang kali ini, kita akan bisa ngeliat dua runtuh boy menurut gua. Tapi kembali lagi, bisa nggak Wendy Bryan bermain beradaptasi dengan pemain-pemain di luar Black Steel? Gue bilang gini, memang halus di putaran kedua sangat baik ya. Artinya setelah di jurang degradasi di putaran kedua ini banyak sekali poin-poin penting yang didapat. Tapi peran BBS tuh nggak sesentral sebelum-sebelumnya. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi kebelut di depan gawang. Berbahaya, Bung. Selamat datang kembali di Berbahaya Bung Futsal bersama dengan gua Reza Pradita dan sudah bersama dengan pesulap merahnya futsal Indonesia kali ini. Coach Donzol, apa kabar Coach? Kabar baik Gus Samsudin. Ibarat kata nih ya. Ibarat kata. Jikalau ibarat kata. Ente kadang-kadang. Jadi memang Liga Futsal akhirnya selesai Coach. Ya, Liga selesai. Futsal 2021 yang berakhir di 2022. Yap. Bintang Timur Surabaya pertama kalinya menjadi juara. Yap. Kemudian Safin dan juga Sadakata ya Sadakata. terdegradasi, terus juga top skor untuk pertama kali pemain asing Ya, Diego Rodrigo. Pemain terbaik udah keluar juga tadi malam, udah keluar ya. Suni Rizky Suendra. Yap. Overall musim yang sangat berwarna ya Coach ya. Panjang dan melelahkan. Karena ini pertama kalinya kan Liga Futsal kita kan sistem kompetisinya full kompetisi ya. Benar, Dan memang seru banget walaupun endingnya agak garing. agak garing karena mungkin nggak ada wordingnya ya. Nggak ada penyerahan piala pada saat Bintang Timur memastikan juara dan jumlah pertandingannya di pertandingan terakhir tuh ya itu dia tadi kan berbeda gitu. Benar. Dan memang kondisi yang mungkin belum bisa menyamakan dari segi jumlah pertandingan tiap pekannya sih. Dan Liga Futsal sudah berakhir ya. 8 bulan ini kayaknya liga terpanjang sepanjang sejarah. 8 bulan tapi 3 bulan libur kan. Iya, tadi kan panjang kan 8 bulan. Dan pemain-pemain juga nggak libur karena pemain-pemainnya langsung banyak nih yang dipanggil ke training center Timnas Futsal Indonesia. Ada 28 pemain yang sudah dipanggil ke pemusatan latihan. Overall cukup bisa dibaca sebenarnya beberapa namanya, tetapi ada beberapa nama kejutan juga Coach. Iya betul. Overall lu udah puas belum dengan pemanggilan 28 nama ini? Iya, 28 pemain ya, 28 pemain yang memang dipanggil menurut gua ini mereka-mereka yang memang di kompetisi ya, yang lo bilang tadi 8 bulan walaupun efektifnya 5 bulan lah kurang lebih. Yang menurut gua itu pemain-pemain yang bisa tampil luar biasa ya. Bahkan 9 nama debutan ya. Ada 11 pemain yang belum punya caps resmi di timnas. 11 pemain yang belum pernah membela timnas saja menurut gua itu pemain-pemain yang bisa aja mengambil posisi di era Hasim Zadeh kali ini. Kita nggak akan ngebahas satu persatu nama ya, tapi kita mungkin akan mencoba membaca nih Coach. Kita mencoba membaca pemikiran dari Hasim Zadeh, 28 pemain ini. Terus kan kita juga udah melihat bagaimana pemain-pemain yang dia pilih ketika AFF dan juga SEA Games. Menurut lu, tipe-tipe pemain seperti apa sih sebenarnya yang dicari oleh Hasim Zadeh? Ya sebetulnya Hasim Zadeh ini diuntungkan dengan kerangka tim yang memang sudah jadi ya. Dan di musim ini, di tahun ini khususnya, itu gue bilang dari tim peringkat pertama sampai tim yang terdegradasi itu mainnya secara taktikal tuh hampir sama sebetulnya aja. Baik dari segi pergerakan, main 4-0-nya atau main 3-1-nya, itu betul-betul hampir sama gitu. Dan cuma yang membedakan kualitas pemainnya aja sih menurut gue gitu. Nah ini memudahkan Coach Hasim Zadeh untuk bagaimana nanti tim nasional futsal Indonesia bermain. Nah dari pemain-pemain itu udah ngerti sih, nggak perlu lagi kayak ngulang lagi gitu menurut gue. Walaupun ngulang mungkin detail-detail yang memang diperuntukkan secara taktikal khusus bagi Hasim Zadeh. Kalau lu punya ini nggak pesan khusus buat pemain-pemain yang mungkin juga baru nih ke timnas, menurut lu apa sih yang penting gitu ketika seleksi kayak gini? Karena kan sebenarnya nggak panjang kan? Ya. Maksudnya cuman 2 minggu gitu kayak MNC Cup. Ya. Baru yang habis itu mungkin awal ada September dan langsung ada pencoretan di situ ya? Ya, kalau gue melihat gini, kalau kita bicara seleksi tim nasional, pasti pemain-pemain ini memang sesuai dengan kebutuhan tim. Apalagi kita tahu Coach Hasim Zadeh dan Sayan Karmadi juga banyak nonton ya di pertandingan-pertandingan yang emang seri, terutama pertandingan kedua ya. Udah mulai muter tuh keliling-keliling untuk lihat pemain. Nah ini menurut gue adalah overall yang memang bisa diambil dari kompetisi. Cuma yang pesan gue kepada pemain tuh simpel aja sebenarnya. Lo harus bisa di 2 posisi. Supaya minimal 2 posisi supaya kecuali kiper ya.
kiper nggak apa-apa, nggak 2 posisi gitu kan. Karena aneh juga nanti kiper sama pivot gitu kan. Tapi menurut gue, kalau lo bisa di 2 posisi, let's say misalnya anchor and flank atau pivot and flank, itu akan bisa menjadi apa ya, another choice gitu, pilihan lain bahwasanya wah pemain ini bisa bermain di berbagai macam posisi. Bahkan universal player pun dibutuhkan menurut gue. Dan ada beberapa pemain menurut gue memiliki kemampuan sebagai universal player di sini. Dan selain itu menurut gue juga yang penting di seleksi kayak gini adalah mereka harus bisa tahu strong mereka ada di mana. Kan dalam waktu yang sedikit bisa menunjukkan strong mereka dan diferensiasi sih menurut gue coach. Mereka harus bisa membuat coach Hasyim Zade memilih karena dia punya diferensiasi dibandingkan pemain-pemain yang pernah dipanggil. Misalkan kayak Brian gitu. Wendy Brian ini kan sering mirip-miripin sama Runtu Boy, tapi dia harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan Runtu Boy gitu misalnya. Ya, tapi ini gua melihat ya kembali lagi kalau kita bicara kebutuhan tim, bagaimana tactical Hasyim Zade selama ini selalu punya let's say tactical yang berbeda setiap paketannya. Kalau Hasyim Zade pakai Evan, udah pasti bermain 3-1, dicari flank-flank yang seperti apa yang memiliki kecepatan support. Tapi pada saat paketannya Sauki dan Runtu Boy, siapa yang di anchornya? Biasanya Rio Pangestu karena lebih deep menjaga kedalaman. Sesekali masuk itu pun karena untuk mengcover 2 pemain yang sangat ofensif di sisi flank. Ini menurut gua sangat penting ya. Kalau lo bilang tadi ada diferensiasi, ya mungkin. Tapi tentu akan membuat sebuah komposisi baru sih menurut gua. Mungkin senjata baru. Biasanya di paketan ketiga. Yang pemain-pemain agak unik tuh ya. Ya, pemain-pemain agak unik, pemain-pemain yang selama ini tidak terbaca dengan kita bicara tim ini akan dilihat kan. Yeah. Pasti gue yakin calon lawan udah ngelihat video-video pertandingan timnas Indonesia di AFF dan SEA Games berseliweran di YouTube ya banyak. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa dibawa dari beberapa pemain baru menurut gue. 28 nama dipanggil tapi masih ada banyak juga ternyata yang tidak dibawa nih coach. Kalau netizen sih paling ramai menyebut nama Bambang Bayu Saptaji tidak dipanggil itu kayaknya semua mencari nama BBS. Tapi kalau menurut gue satu nama yang paling mengejutkan untuk tidak dipanggil adalah seorang Ardian Kaspari. Ini di putaran kedua bermain begitu luar biasa. Kalau lu pribadi, menurut lu kenapa sih pemain-pemain ini akhirnya tidak dibawa? Mungkin lu bisa sebutin 1-2 nama lah. Ya, gue juga mempertanyakan ya Ardian Kaspari tidak dipanggil sebetulnya. Tadi malam gue ketemu sama Sayan dan gue ngobrol gitu. Sayan sebagai asisten pelatih timnas. Ardian Kaspari ini naik turun masih. Jadi emang kalau lagi bagus banget tapi bisa lama dengan kondisi yang tidak stabil. Walaupun gue menganggap bahwa ini bisa menjadi sebuah senjata baru. Ditambah lagi Ardian Kaspari ini kaki kiri dan udah banyak flank kaki kiri. Ada si tadi Brian, ada Runtu Boy yang mungkin secara posisi akan berbenturan. Walaupun gue menganggap mungkin kali ini Ardian Kaspari si Kebot lah ya. Kebot belum bisa dapat kesempatan tapi gue yakin nextnya bakalan. Dan gue yakin tahun depan dia akan berlabuh ke klub-klub yang jauh lebih besar lah. Famos is a big club. Tapi beberapa tahun terakhir, tahun ini kan tahun 2021 kemarin kan kompetisi 2021 menurut gua ya bisa dibilang lagi berjuang degradasi kan seperti itu. Kalau BBS gimana coach? Ini kan dia sempat juga cedera ya di putaran pertama nggak maksimal tapi di putaran kedua perlahan bersama Halus yang memang kalau berdasarkan statistik nih ya, Halus itu tim dengan poin terbanyak kelima di putaran kedua cuman kalah dari The Big Four. Dan dia salah satu kunci yang bisa membawa Halus naik. Gue bilang gini, memang Halus di putaran kedua sangat baik ya. Artinya setelah di jurang degradasi di putaran kedua ini banyak sekali poin-poin penting yang didapat. Tapi peran BBS tuh nggak sesentral sebelum-sebelumnya. Artinya pemain asing dari Afghanistan 2 orang itu. Lalu juga ada pemain-pemain kayak Rian. Ikri pun juga tampil juga lumayan dominan. Abdurrahman Nawawi, itu Abdus Salam. Itu yang membuat menurut gue Halus tidak tergantung lagi dengan seorang BBS pada saat di putaran kedua. Karena kita tahu bahwa 2 tahun terakhir bahkan Halus BBS sentris. Sekarang ya bisa dinilai. Dan menurut gue berefek sama Bayunya juga sih. Dia gua rasa juga kayak trying too much gitu loh. Jadi dia berusaha terlalu banyak overthinking akhirnya jadi performanya nggak terlalu maksimal. Akhirnya dia banyak bikin good things tapi banyak bad things juga. Iya, turnovernya juga banyak. Memang dia banyak melepaskan tendangan ke arah gawang lawan ya. Tapi masalahnya dia juga banyak gagal pada saat melakukan dribbling. Kan kita tahu tipenya tipe dribbling. Dan apakah Coach Hasyim Zade sangat tertarik dengan pemain-pemain seperti itu? Gue rasa enggak sekarang. Bahkan lu lihat ya Runtu Boy juga gak terlalu banyak dribbling kan momen-momen. Bayu harus merubah cara mainnya untuk kembali dipanggil oleh Hasyim Zade jika Hasyim Zade masih menjadi pelatih timnas. Dan selain itu gue rasa Hasyim Zade juga sangat fair sih. Dari nama pemain di AFF dan SEA Games yang masuk skuad final yang dicoret itu Iksan,
sama Guntur. Ya memang dua pemain ini Iksan jadinya rotasi ya di putaran kedua sama Rizky Sikil yang dipanggil. Si Guntur bahkan seringnya off di BTS. Jadi menurut gue ini sesuatu yang fair dan ini yang menurut gue sangat penting gitu Coach. Jadi siapa pemain yang bermain di liga, siapa pemain yang bisa tampil apik di liga, kemudian dia yang dipanggil. Jadi motivasi pemain-pemain di liga juga jadi meningkat ya. Dan memang cenderung ya kalau pelatih asing itu biasanya memang bagaimana ngelihat performa. Kalau pelatih lokal ngelihat bagaimana kerangka tim sudah terbentuk. Jadi tinggal mempertajam aja. Ini perbedaannya sih menurut gue. Makanya pada saat Indonesia di berapa tahun terakhir 2016 ya, 2016 ada pelatih asing, menurut gua variasi pemain-pemain yang hadir tuh banyak pemain-pemain yang emang muka-muka baru, selalu ada pemain debutan. Pada saat di era Kensuke ada Rizky Xavier, ada Firmansyah yang menurut gua akhirnya membawa warna baru, bahkan sampai eranya Hasyim Zadeh pun masih ke bawah. Ada 11 nih pemain yang belum memiliki caps di timnas, 8 diantaranya juga baru pertama kali dipanggil seleknas karena Fajrian, Pandega dan Regun ini udah pernah dipanggil ya. Dari 11 nama ini menurut tuh siapa aja Coach nih? Wonderkid yang bisa mungkin menembus skuad final nanti di Piala Asia. Ya, kita ini kalau gue seru kalau misalnya kita bacain satu-satu sih. Rizky Hana mungkin agak sedikit berat dengan posisi Al-Bagir, lalu juga ada Nizar dan juga Nazil yang comeback ya di timnas. Lalu juga Ihsani Fajar posisinya sebetulnya nih Sani ini posisinya tuh anchor yang bisa main ke flank. Nah ini mungkin bisa menjadi acuan tapi secara karakter atau defense mungkin masih lebih bagus Rizky Xavier atau Suni Rizky bahkan. Wendy Bryan, nah ini menarik nih sebetulnya. Kalau kita bisa masukin Wendy Bryan di timnas yang kali ini, kita akan bisa ngeliat dua runtuh boy menurut gua. Tapi kembali lagi bisa nggak Wendy Bryan beradaptasi dengan pemain-pemaman di luar Black Steel? Ini yang menjadi PR. Baru ya? Betul. Lalu ada Filippo Inzaghi yang kita tahu pemain juga berkaki kiri ya. Dan udah berapa kali juga di timnas U20 juga bermain. Tapi menurut gua agak sedikit berat peluangnya. Reza Gunawan yang peluang paling besar. Karena sebetulnya dia udah masuk di skuad AFF SEA Games. Tapi sayangnya gagal karena masalah administrasi. Nah Rian Dwi Renaldi juga menarik menurut gua. Ini salah satu pemain yang sebenarnya udah 3 tahun dia main ya. Pertama The Kings. Lalu dihalus, lalu halus lagi tahun kedua, dan ini tahun ketiga dihalus. Menurut gua Rian ini bisa dibilang apa ya, kayak Anca ya, kayak Anca di Black Steel, unsung hero ya. Nggak kelihatan, tapi sebenarnya kontribusinya sangat luar biasa. Ini pemain yang pernah tinggal di rumah lu kan? Iya. Nah ini buat kalian yang pengen jadi pemain timnas itu kayaknya salah satu kunci itu, nginep di rumah Coach Donzol. Randy Satria juga pernah. Jadi gini, kalau Rian ini gue bukan temukan ya, gue lihat waktu itu antar IFP, dia bela Kalimantan Tengah, gue pegang DKI. Terus ketemu lagi di Liga Nusantara saat gue megang The Kings. Sama Anto, pelatih Persiba Female. Nah jadi dari situ gue langsung ambil tuh pada saat The Kings lolos ke Liga Pro. Gue bilang lu langsung. Nah kebetulan The Kings kan rumahnya dekat sama rumah gue. Jadi dia tinggal di rumah gue kurang lebih ya setahun lah. Gitu. Romi Humandri? Romi cukup mengejutkan, tapi emang bagus. Cuman kan Adrian Kaspari lebih bersinar menurut gue. Cuma Romi juga udah kelihatan pada saat di PON ya. Waktu membela NTB ya. Menurut gue juga Romi salah satu rising star. Tapi kayaknya persaingan tinggal bagaimana kemampuan Romi beradaptasi. Ini blessing in disguise ya. Saat betul. Famosnya turun, pemain-pemain asli lebih blessing in disguise paling bawah lah. Nanti terakhir, ini dulu. Agung Pandega ini sempat ada kontroversi ya di putaran kedua. Tapi akhirnya ujung-ujungnya memang kualitas membuat dia masuk ke list. Agung Pandega juga diuntungkan dengan menit bermain dia diberikan kesempatan banyak dan bermain bersama Ricardinho. Jadi jauh lebih terlihat. Ini yang menurut gua sebuah hal yang positif dilakukan Agung ya setelah Pandega setelah kontroversi mengacungkan jari tengah ke penonton di Pangsuma. Tapi ya namanya pemain muda lah ya, dikasih kesempatan lagi dan semoga bisa dapat. Walaupun kekurangannya ya posturnya terlalu kecil. Ini mungkin akan sangat berpengaruh pada saat main di Piala Asia yang lawannya Lebanon. Mungkin 2 kali lipatnya tingginya Pandega. Pandega posturnya kecil. Kalau ini posturnya gede tapi jadi pemain paling muda. Israr Megantara 2004 ya. Gue pernah pegang Israr sebelum dia masuk ke Halus. Jadi waktu itu dia masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Sekarang udah SMA kelas 3. Nah dia anak Kabupaten Bekasi. Ini anak luar biasa aja. Ini menurut gue kedepannya bakal jadi pivot andalan Indonesia ya setelah mungkin Evan Somelina menurut gue. Tapi kalau untuk diberikan kesempatan sekarang
kayaknya agak sedikit berat karena ada timnas U20 yang mungkin dia bisa dimatangkan di sana. Mungkin Israr pengen dicoba ke timnas ini untuk nanti masa depannya di timnas under 20 ya. Ya, karena kesempatan yang diberikan ke Israr ini menurut gua sangat langka ya, karena pemain 2004 satu-satunya yang kemudian bisa nembus untuk seleknas itu udah prestasi. Tapi kita nggak mungkin karena kita tahu pivot kaki kiri terakhir ya Sahidan Salubis. Yang benar-benar lama di timnas ya. Betul, dan dia sudah mendapatkan katakanlah mentoring dari seorang Sahidan di klubnya di Halus FC. Fajrian ini Karawang Boys. Ya. Pernah main bareng gua ini di Liga Bandung dulu nih. Sama tim Cimahi, sekarang udah masuk timnas sih Coach. Ya, kesalahan Fajrian tahun lalu adalah berada di klub besar ya Bintang Timur Surabaya sehingga menit bermainnya nggak banyak. Karena bagaimana juga pada saat dia di Futsal Kota Metro itu kan penampilannya sangat luar biasa menurut gua. Bahkan menjadi top scorer di klubnya walaupun klubnya terdegradasi, tapi sekali lagi Fajrian bermain di DB Asia dan notabene orang Sunda ya gitu kan. Jadi kan secara komunikasi juga lebih nyetel, apalagi seorang Panca juga memaksimalkan Fajrian musim ini dan ya bayaran yang sangat pantas pada kalau Fajrian masuk seleknas. Cuma untuk bersaing di level itu masih ada Samuel Eko, ada Subhan, ada Evan yang menurut gua akan jadi pertarungan yang sangat luar biasa dia dengan Subhan karena sama-sama pivot kaki kiri. Singgih, ini yang kayaknya lu udah gak sabar ngomong. Gini, ini ada kisah unik. Singgih itu harusnya main di Unggul FC Malang yang kemudian menjadi juara Linus ya? Liga Nusantara. Tapi saat itu Unggul itu dikabarkan mau membeli Famos Mataram. Dikabarkan seperti itu, tapi ternyata nggak jadi. Mereka akhirnya fokus ke Liga Nusantara. Nah saat itu sebenarnya Singgih tuh hampir ke sana sama Catur. Bahkan udah deal sama gue, izin maaf bang nggak bisa ikut. Akhirnya bisa lagi ke Safin. Dan menurut gue ini Singgih ini memang bisa dibilang dimanapun dia berada dia benar-benar secara kualitas sangat bagus. Kan kita lihatnya di PON Jatim ya. Dan gue maksudnya sangat ini sih Coach. PON tuh benar-benar menjadi wadah gitu ya sebenarnya. Kalau bisa pemain non pro mungkin di yang berikutnya non pro aja gitu karena emang buktinya ya PON Jatim, PON Sulsel, PON Papua banyak di Black Steel, PON NTB di Famos, even PON Jabar gitu yang banyaknya pemain profesional tapi masih bisa memunculkan si Armia sama Yogi kan. Betul. Tapi kalau gue bilang dari tahun 2016 PON Jabar tuh udah menghasilkan pemain Liga Pro, contohnya Sauki Saud Lubis. Itu bagus di PON langsung diambil sama Mataram FC. Dan memang nih ya pesan gue ya buat para pemain-pemain yang memang mau punya karir di level profesional, simpel aja. Pada saat event-event nasional seperti Linus, seperti Liga Pro, seperti PON, itu maksimalkan. Dulu ada kejuaraan antara AFP. Itu pun banyak menghasilkan pemain-pemain yang ya kayak Rian Rinaldi itu ya dari AFP kalau menurut gue. Gue lihat di sana kembali lagi talent scouting yang emang nantinya melihat di level-level nasional bagaimana mata-mata elang mereka tahu bakat-bakat ini bisa ada di liga profesional menurut gua. Ya memang pemain-pemain ini menurut gua harus bekerja ekstra keras lagi ya walaupun menurut gua sih mungkin 1 atau 2 ada lah yang bisa. Gua menjagokan 2 sampai 3 orang sih. Gua menjagokan kalau gua bicara ini ya Reza Gunawan, Singgih Romana Jati, gua rasa bisa masuk sih. Kalau gue Reza Gunawan sama Wendy Brian mungkin. Ya itu salah satu yang ini. Tapi buat gue Reza Gunawan kayak udah tinggal ya udah deh gue masuk pasti gitu. Karena kan mereka dia kan cuma gagal karena gara administrasi aja kan. Tapi pemain-pemain ini memiliki sebuah keuntungan menurut gue Coach. Di mana tadinya Coach Hasyim Zadi hanya ingin memanggil 25 sampai 26 pemain tetapi karena MNC Cup bentrok dengan AFF Futsal Club akhirnya memanggil hingga 28 pemain. Kemudian akhirnya pemain-pemain ini akan nantinya memiliki kesempatan bermain di MNC Cup ketika 8 pemain BTS bermain di AFF Club, Coach. Ya akhirnya punya caps ya mereka ya. Setidaknya akan dicoba. Kalau nggak salah pesertanya tuh klub asal Thailand 1, klub asal Malaysia 1, sama tim nasional Korea Selatan. Kalau jadi nih. Maksudnya kalau jadi merekanya. Karena kan ada statement katanya belum fix lagi ya pesertanya. Tapi yang pasti ini akan menjadi sebuah tantangan buat para debutan ya. Para debutan membela tim nasional Indonesia di ajang MNC Cup nanti. Gua rasa sih bakal ada yang mencuri perhatian. Bakal ada yang akhirnya menjadi idola baru lah ya di masyarakat. Betul. Ini menariknya sih Jas. Sekarang nih futsal ini jauh lebih berkembang. Semua sulit ya, saling mengalahkan tuh nggak gampang. Sekelas Bintang Timur Surabaya, Black Steel menghadapi kayak Famos aja Black Steel bisa seri 3 sama. Padahal kalau bisa bicara kualitas pemain, ya tentu lu bisa bilang bahwasannya Black Steel lebih di atas Famos. Itulah kenapa futsal Indonesia jauh lebih kompetitif, jauh lebih berkembang karena akhirnya menghasilkan pemain-pemain yang
bikin bingung pelatih timnas. Persiapannya nih coach, bareng nih. BTS Ya. berangkat ke Thailand, ada 8 pemain yang sudah dipanggil coach Hasyim Zadeh, Ya. dipastikan tidak bisa bermain di Ya. MNC Cup. Kemudian akhirnya timnas mendapatkan tryout ya, ibaratnya di MNC Cup. Menurut lu apakah kehilangan ini kan 7 ditambah 1 Iqbal ya? Ada Iqbal sebetulnya. tapi Iqbal kayak- di belakang Suni kalian kayaknya. Suni, Iya, Iqbal emang agak kecil. Nggak kelihatan. Karena emang teman satu kamar Iya, ya Iqbal sama iya. Suni. Iqbal kayaknya pas di foto belakangnya. maluan emang orangnya. Menurut lu bakal mengganggu nggak coach persiapan dari timnas? Karena kan setelah AFF itu nantinya cuma ada jarak sekitar 2 minggu untuk sebelum berangkat nantinya ke Piala Asia. Pertama gue ngambil 8 pemain dari BTS ini adalah pemain-pemain yang langganan timnas atau pernah ada di timnas. Nggak ada satupun debutan di sana. Ya. Dan menurut gue mereka emang layak. Sekalipun mereka dipanggil sebagai pemain timnas nantinya pun menurut gue mereka layak. Nah sekarang bagaimana seorang Hasyim Zadeh melihat MNC Cup ini untuk memberikan yang tadi lo bilang. Ya pemain-pemain yang memang baru para debutan siapa tahu bisa masuk ke stage kedua lah katakanlah fase kedua dalam hal seleksi ya. Karena kan setelah MNC Cup pasti kan memang ada pencoretan. Yeah. Tapi gue yakin pemain-pemain yang bergabung dari BTS juga pasti akan mendapatkan tekanan dari pemain-pemain yang bisa lolos ke fase seleksi selanjutnya dan gue menganggap ini malah bagus. Toh BTS juga membela nama Indonesia di AFF Antar Klub dan kita belum pernah juara, bahkan runner up juga belum ada klub yang pernah runner up. Jadi terakhir peringkat 3 Black Steel sama Permata Indah Manokwari kalau nggak salah. Dan ini menurut gua saatnya Bintang Timur Surabaya bisa juara. Menurut gua ya. Waktu itu Pelindo juara karena di Indonesia itu inaugural season ya waktu itu. Dan Iya betul. itu kalau nggak salah tim Indonesianya 2 sama FC Libido. Betul. Jadi itu ibaratnya ya uji coba lah AFF sebelum jadi beneran. Kayaknya nggak diresmiin ya. Nggak resmi. Iya resmi tapi belum resmi jadi AFF Futsal Club. Iya kalau nggak salah. betul. Itulah awalannya lah. Iya. Nah itu yang gua menganggap bahwa nggak ada masalah, bagus malah menurut gua. Dan menurut gue kayak gini sih coach, nih pemain ini kan 2 paket juga nih yang berangkat ke Thailand. Jadi Iya. kayak 2 paket tryoutnya ke Thailand, Betul. sisanya tryoutnya di Indonesia. Jadi menurut gue lebih banyak talent pool di timnas juga jadi 1,5 sesuatu yang paket baik sih ya. karena ini kan kiper ya. Jadi nggak mungkin juga Nazil main sebagai outfield player. Tapi gue melihatnya gini lah. Ini kan selain 1, 2, 3 sama Iqbal ya, itu kan Andrew sama Nazil yang comeback ke timnas. Iya. Ya ini yang menarik karena Andrew tuh sebelumnya sempat nggak dapat posisi loh di era Hector Suto. Dan gue di BTS. respectnya Andrew musim ini dia bisa akhirnya menemukan posisi baru sama Hector Souto. Karena dia mainnya biasa kan bareng Al Fajri. Iya. Al Fajrinya pivot, Andrew jadi flank untuk Iya. pertama kalinya setelah sekian lama. Ya sebenarnya waktu dia di UKI ya flank. Ya kan setelah sekian lama. Iya. ya kan? Kalau gue bilang Andrew sebenarnya kayaknya nggak ada orang posisi pivot deh. Iya. Yang benar-benar murni dia di Indonesia kecuali ya pemain-pemain muda kayak Israr Iya. yang memang akhirnya pada saat pertama kali main futsal langsung dibentuk menjadi seorang pivot. Tapi kalau kayak Andrew, kayak Al Fajri, kayak Kesar Cilitonga, lalu bahkan Saidan Salubis pertama kali posisinya bukan pivot. Dia lebih ke flank apalagi waktu Saidan masih 2012 larinya nggak ada yang ngejar. Tapi menurut lu sendiri coach nih, kan mereka berangkat ke Thailand dulu nih. Hmm. Pemain-pemain ya sekitar 20 nama, menurut lu udah ideal belum? 20 nama Untuk 20 bermain di pemain MNC Cup. untuk training center gitu. Maksudnya jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit atau udah pas menurut lu 20? Cukup sih. Menurut gua setelah karena 8 pemainnya pergi ya. Kalau 28 tuh banyak banget menurut gua. Dan kita pun kalau gua ya sebagai pelatih pada saat bikinin materi latihan atau katakanlah bagaimana mengarrange sebuah training itu pasti akan kesulitan karena ya terlalu banyak pemain yang dilihat jadi akan sedikit gitu kesempatan pada saat di lapangannya. Dan kalau netizen mah pengennya kan semuanya dipanggil gitu kan. Cuman sebenarnya kalau Maksudnya semua pemain yang di Liga Pro. semua pemain yang menurut mereka bagus gitu Oh, dipanggil gitu. dulu semua kemudian di cut. Ya, Tapi netizen itu nggak efektif gitu. Ya netizen mah suruh mereka aja ngelatih kan. Maksud gua netizen tuh emang lucu ya. Maksud kalau misalnya idolanya dia nggak dipanggil kayaknya atau misalnya kayak pride of mana provinsinya Ya, dia gitu nggak dipanggil kayak misalnya yang orang-orang Makassar pengennya Fandi Permana dipanggil, orang-orangnya Kalbar Sahril pengennya dipanggil. Tapi kan kembali lagi semua ada di tangan Hasyim Zadeh. Dan jumlah itu bakal berpengaruh ke drill, bakal berpengaruh nantinya ke game situasi. Iya. Kan kalau 20 itu kan sebenarnya sih 4 paket walaupun kipernya cuma 3 kan yang nanti dia Messi kan. Tersisa. Iya, kayaknya nanti Isra jadi kiper dulu kali ya. Dipakai 4. Kiper terbang sih Sani ya. Karena Sani kan pernah kiper Pernah ya. jadi kiper ya Pada saat musim ini ya. menghadapi Safin ya. Jadi emang kayaknya udah ideal ya jumlah segitu. udah sangat ideal menurut gua. Dan pemain-pemain BTS nih juga nggak bisa berdiam diri coach Ya, karena betul. nanti bisa aja posisi mereka akhirnya
digeser nih kan pas MNC Cup udah pasti dan mereka harus memberi sesuatu yang lebih nanti ketika balik dari Bintang Timur Surabaya. Nggak cuma pada saat balik, tapi pada saat di AFF antar klub tuh dipantau. Tadi malam kan yang gue bilang, gue ngobrol sama Sayan bilang kita tuh pada saat mereka di AFF antar klub kita pantau bagaimana kinerja mereka, bahkan itu mungkin sarana seleksi juga menurut gue. Dan itu sangat bagus sih. Gue malah seneng, bukan berarti bentrok ini jadi kepentingan klub atau karena sama manajernya ya gitu. Yang satu owner BTS, yang satu manajer timnas itu sama orangnya, bukan berarti Mas Dimas. Wah gara-gara Mas Dimas nih enggak, justru bagus gue. Dan kasihan Mas Dimasnya, keluar duitnya lebih banyak. Ke Thailand balik langsung berangkat lagi Iya. ya. Jadi memang kita berharap yang terbaik buat timnas futsal Indonesia, siapapun yang kemudian terpilih kita tentu juga setuju ini pemain-pemain. Lo ada jagoan nggak? Maksudnya lo ada pemain-pemain. Mau prediksi? Ya boleh. Kiper? Ya kiper gue Albagir sama siapa tadi? Albagir, Nizar. Ya, lu pilih siapa? Albagir sama Nazil. Gue Albagir Nizar. Ya. Kalau anchor? Ais sama Rio. Sama satu lagi Singgi sih gue pengen nih. Gue pengen nih. Karena gue tahu bagaimana effortnya dia. Luar biasa bagaimana dia berlatih pun gue luar biasa. Gue respect seperti itu. Gue anchor Anca, Suni, sama Rio. Oke. Karena agak beda tiga-tiganya. Flank? Runtuh Boy Sauki. Lalu bisa ini nggak? Ininya dibalikin tadi yang nama-nama pemain. Flank kaki kiri dulu ya, flank kaki kiri. Ya Sauki sama Runtuh Boy. Kaki kiri. Ya, Sauki kan kaki kanan. Nih. Biar gampang. Flank kanan. Ya Runtuh Boy si Sauki hilang ya. Sauki sini. Oh Runtuh Boy sama Iqbal Iskandar. Ya gue sama lah flank kanan. Iqbal sama Runtuh Boy. Sauki sama Reza Gunawan. Mungkin Firman bisa masuk. Siapa tadi? Sauki, Reza Gunawan, ya. Firman. Iya. Kalau gue Reza Gunawan, Sauki sama satu lagi kayaknya nama baru ya. Siapa? Singgi mungkin. Ya. Kalau sebenarnya sih ini Dewa Rizky. Dewa juga bisa masuk sini sih. Universal player gitu. Kalau pivot jelas Evan. Tapi gue rasa bukannya gue nggak tertarik sama Andrew ya. Tapi gue ngerasa kayak saya seru kalau misalnya kayak pemain-pemain muda kayak Fajrian dikasih kesempatan sih. Kalau feeling gue, pivot nggak akan kaki kanan dua-duanya. Makanya kalau kata gue Evan sama Subhan sih yang masuk nanti. Bisa jadi. Nah itu ya kalau bisa sih netizen juga suruh komen. Iya, nanti siapa tahu punya pilihan 12, 14 atau 16 nama ya. 16 ya. Kata Sayan tadi malam tuh 16 karena menghindari COVID. COVID pas nanti udah di sana ya. Betul, tapi 14 yang berangkat, 2 stay dulu di Indonesia. Nanti kalau misalnya memang diperlukan baru terbang. Jadi sangat seru sebenarnya. Gue sangat excited buat menyambut timnas ini. Apalagi banyak nama-nama baru coach. Iya. Lo nonton ke Jogja? Nggak tahu sih. Semoga callingannya di Jakarta sih. Ya seru kayaknya kalau bisa nonton ke Jogja karena gimana juga ini kan bawa nama timnas ya. Ini pertama kalinya timnas era Hasimzadeh bermain di negara sendiri. Terima kasih Coach Donzol buat hari ini. Sama-sama. Luar biasa kata netizen, dalam-dalam ini. Dalam banget kayak sumur. Jadi kita berharap yang terbaik tentunya buat timnas futsal senior Indonesia baik di MNC Cup ataupun BTS di AFF Club dan nanti ujung-ujungnya tentunya di Piala Futsal Asia AFC yang akan berlangsung di akhir September sampai awal Oktober. Terima kasih buat semua yang udah nonton Berbahaya Bung Futsal. Kalau punya 16 nama pemain sendiri silakan aja komentar. Gua Reza dan Coach Donzol. Ya, ntar Coach Hasimzadeh juga nanti komen juga ya, Coach. Terima kasih sekali lagi. Kita pamit. Sampai jumpa di Berbahaya Bung Futsal edisi berikutnya. Ya.